ini nggak benar. Sekian banyak kasus yang pernah saya tangani, ini yang paling paling memalukan dan paling membuat saya, maaf, jijik dengarnya. Kenapa? Apa yang kalian pikirkan kalau ada pemuka agama tapi melakukan pelecehan seksual? Ya mungkin di luar sana banyak. Tapi untuk kasus kali ini saya sangat pokoknya. Maksud saya gini, buat kalian nih yang sok-sokan jadi pemuka agama, yang nggak tahu apa-apa soal hal gaib, yang nggak tahu apa-apa soal agama, masih mending diem, ya, nggak usah sok-sokan berlagak seperti itu. Kalau memang ujung-ujungnya hanya menyalurkan syahwat kalian yang nggak benar, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya marah-marah kayak gini? Dalam konten kali ini saya akan bahas pengalaman saya ketika meruqyah seorang wanita, khususnya seorang istri, di mana dia mengalami gangguan. Dan yang lebih parah adalah, parahnya dia berobat ke salah satu oknum pemuka agama. Dan kalian tahu bagaimana cara pengobatannya? Dia harus bercerai dengan suaminya dan dia harus melakukan hubungan bersetubuh dengan oknum pemuka agama. Dan yang lebih parah, dia memiliki pondok pesantren, salah satunya di kota Jawa Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, masih bersama saya Syarif, dan ini kisah nyata, tetap di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Dan saya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin beberapa hari ini saya nggak upload ya, karena memang kemarin saya baru pulang dari Jawa Timur dan ke beberapa kota yang pastinya buat mengeksekusi bukan seseorang, itu beberapa orang. Nah, nanti insya Allah setiap kasus yang saya tangani itu akan saya jadikan oleh-oleh dan saya jadikan bingkisan cerita. Dan sekali lagi, ini real, fakta, sesuai yang terjadi di lapangan. Bumbunya itu paling saya ganti nama, ganti pekerjaan si pasien saya, dan nggak saya sebutkan nama kotanya, paling profesinya doang ya. Karena saya sudah berkomitmen untuk tetap menjaga kerahasiaan pasien-pasien saya, dan saya juga sudah minta izin gitu kan sama pasien-pasien saya, Bu, Pak, Mbak gitu, bagaimana kalau kasusnya saya ceritakan sebagai bahan edukasi buat di Kala Senja gitu teman-teman. Dan alhamdulillah mereka membolehkan, tetapi ya itu namanya diganti, pekerjaannya nggak usah disebutkan, dan nama kotanya kita hide ya, kita tidak angkat di media sosial. Untuk itu saya akan bahas kali ini, kisah ini sebenarnya sudah lama. Tepatnya di tahun 2024 di salah satu kota di Jawa Tengah. Di mana kisah ini terjadi ketika, kembali lagi, kebanyakan orang-orang tuh ya, orang-orang di luaran sana itu manggil saya ataupun minta tolong ke saya lewat DM Instagram. Makanya yang belum follow deh. Ini IG saya di bawah ya. Tapi yang nggak mau follow juga nggak apa-apa gitu. Ini mah hanya untuk promosi IG doang ya. Tapi saya jarang aktif sih di Instagram. Cuman kalau ada beberapa DM masuk saya baca, pasti saya baca ya. Oke, jadi dia nge-DM saya pada waktu itu di tahun 2024, kalau nggak salah di bulan Agustus apa September gitu, saya lupa. Nah, intinya setelah kemerdekaan sih, mau Agustus kayaknya, akhir Agustus gitu. Soalnya saya ingat pesen tiketnya itu kan rebutan sama liburan orang-orang yang mau holiday gitu. Nah, di dalam DM itu ada salah seorang wanita. Kita sebut saja namanya Mbak Dian. Dan sekali lagi, ini bukan nama asli. Mbak Dian itu wanita muda, usianya masih 24-25 tahun.
Dia punya suami dan punya anak perempuan satu, masih 2 tahunan kalau nggak salah waktu itu usianya. Nah, singkat cerita Mbak Dian ini tinggal di salah satu kampung terpencil di daerah Jawa Tengah. Cluenya tempat ini atau kampung ini jadi lintasan erupsi Gunung Merapi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya clue ya. Dan tempat ini saya sekitar butuh 1,5 sampai 2 jam kalau dari stasiun Lempuyangan Jogja ya untuk ke tempat itu, karena ketika saya naik kereta turun di Lempuyangan kemudian dijemput pakai mobil kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, dalam DM itu Mbak Dian ini bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam saya jawab gitu kan. Apakah benar ini Mas Syarif yang bisa meruqyah? Template banget pertanyaannya karena kebanyakan DM kayak gitu. Iya Mbak, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Nah, ketika pertanyaan itu kemudian dia memperkenalkan diri. Mas, nama saya Dian gitu, bukan nama asli. Saya dari Jawa Tengah dan saya minta tolong, saya mengalami gangguan, dijelasin tuh gangguannya. Tapi memang nggak secara rinci ya, karena hanya benang merahnya saja. Kemudian tetap saya tanya, apakah Mbak Dian pernah ke medis Mbak? Atau ke dokter? Sudah Mas, saya sudah ke dokter dan ke medis dan diagnosa mereka memang nggak jelas gitu. Maksudnya ini dibilangnya baik-baik saja. Kok gitu? Saya bilang iya. Yang sering sakit itu di daerah perut. Jadi kalau setiap malam itu perutnya kayak diremas-remas gitu. Bahkan sewaktu-waktu kadang bisa sampai muntah. Terus saya itu insomnia berat. Dia bisa nggak tidur selama 3 hari. Ya, Mbak Dian bisa nggak tidur selama 3 hari non-stop. Dan itu tubuhnya nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak capek, nggak apa nggak gitu. Nah, kemudian singkat cerita, saya balesin, wah kalau sudah sampai 3 hari pernah nggak bisa tidur, ini kayaknya sudah masuk ke ranah yang cukup berat gitu penyakitnya. Apalagi ketika masuk di medis, memang tidak terdeteksi kata dokter gitu kan. Nah, kemudian singkat cerita, si Mbak Dian itu memohon pada saya, Mas Syarif tolong saya. Karena saya lihat Mas Syarif itu di Malam Mencekam kalau nggak salah. Ya karena waktu 2024 saya masih jadi narasumber di Malam Mencekam gitu kan. Belum punya YouTube sendiri. Saya lihat Mas Syarif di Malam Mencekam dan penjelasan Mas Syarif logis. Kemudian saya juga tertarik Mas. Saya atas izin suami saya boleh menghubungi Mas Syarif. Oh, kalau gitu ya sudah Mbak, insya Allah nanti saya kabarin jadwal untuk ke Jawa Tengah itu. Nah lalu 1 minggu kemudian berangkatlah saya dengan partner saya 1 orang gitu kan. Sama peruqyah juga yang sekarang jadi CEO. Jadi kalau kemarin-kemarin saya kemana-mana ruqyah itu kalau sekiranya penyakitnya atau gangguannya terasa cukup berat, saya bawa partner satu untuk membackup. Ya bukan berarti harus adu ilmu kayak Wiro Sableng atau Angling Dharma, enggak. Tapi memang butuh backup aja untuk membaca Al-Quran secara bergantian. Nah pada waktu itu saya berdua sama teman saya dan meluncurlah pakai kereta. Sekali lagi, pakai kereta karena rumah saya ke stasiun Jatibarang di Indramayu nih. Cuman 5 menit jalan kaki, makanya akses utama perjalanan saya itu pasti kereta api. Tanya pasien-pasien saya kalau di wilayah Jawa itu pasti saya pakai kereta api ya. Dan singkat cerita, berangkatlah ke sana. Ya, perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam gitu kan. 4,5 jam lah maaf, ke Lempuyangan, turun, kemudian dijemput. Nah, ketika dijemput, saya bertemu dengan orang tuanya, Mbak Dian. Bukan Mbak Diannya, Mbak Diannya di rumah. Kemudian ketemu, ngobrol sama orang tuanya, sambil di dalam mobil, orang tuanya tuh menceritakan, iya Mas, katanya anak saya ini sudah beberapa kali berobat ke orang-orang yang katanya orang pintar itu. Kemudian saya tanya, maksud Bapak orang pintar gimana? Iya Mas, kayak dukun, bahkan ke kiai pernah. Oh, berarti memang ngubungin saya itu bukan jadi yang pertama gitu kan. Maksudnya sebelumnya pernah ke orang-orang seperti itu. Akhirnya kan saya tanya, kalau ke orang pinter Pak, atau orang dukun lah itu istilahnya, apa diagnosa dari dukun itu? Katanya Mas ada yang ngerjain. Karena anak saya kan punya usaha, itu sambil sambil naik mobil malam hari itu dari Lempuyangan ke tempat itu. Pokoknya deket Gunung Merapi deh gitu. Satu jalur erupsi gitu kan, lavanya ke situ, ke desa itu. Kemudian saya tanya kan,
Bagaimana diagnosa dari orang pintar atau dukun itu? Ya katanya ada yang nyantet mas, ada yang guna-guna, ada yang ngerjain. Karena anak saya ini, dia walaupun masih muda, dia ambisius. Maksudnya Pak, ya dia punya beberapa usaha kayak salon, kemudian juga ada jualan, kue, dan beberapa usaha lain gitu kan. Jadi memang si Mbak Dian ini walaupun masih usia 24-25 tahun perempuan, tapi ambisinya tuh besar banget gitu loh. Untuk kerja, effortnya tuh Masya Allah itu keren. Kemudian saya tanya, waktu itu ke mana? Nah, dijelaskanlah ke bapak ini. Bapak ini menjelaskan pernah dibawa ke salah satu orang pintar, tanda kutip, di Jawa Timur yang viral pada waktu, bukan waktu itu aja sih sebenarnya, sekarang juga masih viral, cuman nggak seviral dulu gitu kan. Cluenya perempuan di daerah Jawa Timur. Dan kemudian diapain Pak di sana? Jadi di sana tuh pernah nginep ya di tempat orang pinter itu, dan ya pasti bayarnya mahal mas katanya. Oh gitu. Saya nggak usah sebutkan, intinya bukan 100-200 ribu tapi jutaan gitu ya. Berapa hari Pak di sana? Ketika di sana 3 hari Mas Arif. Oke, apa yang dilakukan sama orang pinter itu? Jadi orang pinter itu perempuan. Nggak usah saya sebutin, teman-teman tahu lah gitu lah ya. Silakan searching sendiri. Perempuan, orang pinter di Jawa Timur, ujung gitu. Dan cari sendiri. Dan kemudian selama 3 hari di sana diobatinya itu ya cuman didoain, terus dikasih air, dielus-elus, kemudian diceramahi, dinasehati gitu. Nah pertanyaan saya waktu di sana Pak, apakah Mbak Dian bisa tidur? Enggak Mas, dia nggak bisa tidur juga di sana karena memang pasiennya banyak gitu. Jadi kayak di ruangan, kemudian ada tempat-tempat tidurnya gitu buat pasien-pasiennya mereka. Jadi kayak ruangan rumah sakit yang satu kamar isi pasiennya berapa gitu, kayak pasien BPJS gitu ya. Nah setelah 3 hari nggak ada perubahan, kemudian disuruh pulang katanya. Bilangnya kata si paranormal atau dukun itu sudah sembuh ya karena dikasih oleh-oleh air ya yang harus ditanam-tanam, biasalah template banget dukun-dukun Jawa itu. Masya Allah klasik mainannya, kasih air, suruh ditanam beberapa benda di dalam di luar rumah gitu kan. Nah setelah itu ada kesembuhan Pak? Nggak ada Mas, sama aja si Dian tetap kalau malam suka sakit perutnya, kemudian juga dia kadang nggak bisa tidur sampai 2-3 hari. Itu parah loh, itu kondisi parah banget. Nah, kemudian setelah ke sana kemana lagi, Pak? Itu masih di dalam mobil ya, karena perjalanannya lumayan jauh. Naik juga, nanjak hutan, malam gelap, wih, hujan juga, masya Allah waktu itu. Eh, Selain itu kemana lagi? Ada mas katanya. Nah, salah satunya itu dibawa ke Kiai. Kiai, iya di daerah situ juga, satu kabupaten itu juga. Cuman maaf, saya nggak bisa sebutkan nama kabupatennya karena ini riskan banget. Kiai itu punya pondok. Sekali lagi saya bilang, Kiai itu punya pondok pesantren, ya, punya pondok pesantren. Ini real, nggak bohong, saya nggak ngibul. Ini fakta. Kiai itu punya pondok pesantren dan santrinya banyak. Ketika si Dian dibawa ke situ dengan suaminya, dengan orang tuanya, berharap ada kesembuhan gitu kan. Ketika masuk ke dalam pengobatannya, kemudian ya biasalah gitu ditanya-tanya. Yang jadi poin utamanya adalah si Dian kalau mau sembuh harus cerai dengan suaminya. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Harus cerai dengan suaminya. Katanya pernikahannya itu bermasalah. Ada istilah weton kalau nggak salah gitu waktu itu. Mungkin teman-teman tahu weton. Buat orang-orang Jawa itu sakral banget ya gitu kan. Kata kiai itu wetonnya nggak cocok. Weton suaminya lebih kuat. Jadi yang diserang itu istrinya. Kalah. Ya biasalah gitu. Saya bingung waktu itu mau komen apa, speechless saya. Ada kiai yang menyarankan pasiennya untuk bercerai dari suaminya kalau mau sembuh. Ini dagelan model apa? Saya bilang. Kemudian bapaknya juga bilang,
Saya nggak ngerti mas, karena waktu itu menurut saya nggak masuk akal dan aneh. Kemudian saya nggak lanjutin itu, suruh pulang aja. Oke, setelah pulang kemudian ngobrol lagi di rumah. Iki piye, maksudnya gimana, mau dilanjut apa nggak pengobatan si Dian? Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan seperti itu ya, maksudnya kondisi seperti itu, saya sudah sampai rumah di rumahnya Mbak Dian ini. Dan teman-teman tahu, itu rumahnya, masya Allah, sepi, sepi banget. Hujan, nyampe sana, kalau nggak salah saya nyampe Lempuyangan itu jam sekitar setengah 10 malam. Ya. Kemudian dijemput, nyampe sana lokasi itu sekitar jam 11 setengah 12 lah kalau nggak salah. Iya jam-jam segituan lah, karena makan dulu sebentar kan. Nyampe sana setengah 12 malam. Sepi, nggak ada suara motor, nggak ada suara mobil, nggak ada suara apapun. Suara binatang tonggeret gitu kan yang kayak di gunung-gunung. Nggak ada, sunyi, senyap, be quiet gitu loh. Ih, ini udah mah dingin gitu kan karena di bawah lereng Merapi. Wah, ini Masya Allah. Kemudian masuk ke rumahnya, ketemu sama Mbak Dian dan suaminya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika saya ketemu sama Mbak Dian pertama kali, itu perempuan ya Allah, kasihan banget. Kecil tubuhnya. Ya, habis gitu loh, kering, kurus. Dan senyumnya tuh apa ya? Senyum kayak dipaksakan gitu. Sebenarnya itu senyum menahan sakit gitu. Kemudian Mbak udah nggak usah repot. Saya di sini cuman duduk aja santai. Nanti untuk eksekusinya saya lanjutkan besok. Oh nji mas gitu. Kasian banget ya Allah. Saya terenyuh gitu kan. Maksudnya dia punya anak dan ya usia 2 tahun lagi hebat-hebatnya gitu kan. Lagi rame anak itu. Tapi ketika saya lihat ya Allah kondisinya kasihan sekali. Pucat, kurus, kering. Kemudian saya ngobrol sama suaminya. Mas, ini istri sampai dari kapan sebenarnya? Kalau sebenarnya dari ceritanya, istri saya itu mengalami sakit kayak gini sebenarnya dari SMA. Dari SMA saya bilang, iya. Berarti udah lama dong. Enggak sekarang-sekarang, enggak mas. Udah dari SMA. Jadi ada kejadian katanya, nanti sampean tanya sendiri langsung sama bapak. Maksudnya saya suruh nanya langsung sama bapak. Kejadian waktu SMA-nya itu Mbak Dian ngalamin apa? Dan sehingga terjadi seperti ini. Itu drastis banget mas. Oh ya wis. Karena berhubung sudah malam dan ya capek juga kan gitu kan. Saya dibawalah ke penginapan. Dan fun fact-nya, penginapan ini, hotel ini hanya satu-satunya di situ. Saya dan partner saya sebagai tamunya itu angker. Wah, angker tapi seru. Booking masuk itu jam 12 setengah satu lah ya, setengah satu malam. Itu saya bener-bener pertama kali nginep di sebuah hotel di tengah hutan. Ya nggak tengah hutan banget sih, pinggir jalan gitu kan. Tapi untuk masuk ke situ itu Masya Allah. Angker, gelap, lembab, dingin. Wah itu luar biasa. Dan kemarin ya sebelum saya syuting ini, saya coba googling lagi hotel itu. Ternyata sekarang sudah tutup. Masya Allah. Ya sudah tutup sekarang, sudah nggak beroperasi lagi ya. Intinya sekitar jam setengah satu saya masuk ke hotel, kemudian istirahat, ngobrol-ngobrol sebentar. Sampai subuh saya nggak tidur sampai subuh karena saya diskusi sama teman saya itu kan, sama partner saya, ini harus gimana. Nanti besok kita eksekusi. Setelah sholat subuh istirahat, kemudian jam 10 siangnya saya ke sana ke rumah. Dijemput lagi gitu karena jarak rumah dari ke hotel itu ya lumayan jauh gitu kan, dijemput pakai motor. Kemudian disitulah awal mula saya banyak melongo dengan kisah-kisah yang diceritakan dari Mbak Dian. Nyambung dari cerita bapaknya waktu di mobil. Saya memvalidasikan, Mbak bener nggak kalau Mbak Dian itu bukan dulu sih maaf, beberapa bulan yang lalu pernah dibawa ke Jawa Timur. Iya mas bener diceritain. Ya mirip sama dengan apa yang diceritakan sama bapaknya. Kemudian saya lanjut lagi. Tapi yang bikin saya speechless tuh Mbak. Katanya Mbak pernah berobat ke kiai, tapi kata kiainya harus bercerai sama suaminya. Itu juga betul Mas Arif. Saya bingung, Mas saya seorang kiai gitu kan, kalau saya pengen sembuh tapi harus bercerai sama suaminya, alasannya wetonnya salah lah, wetonnya nggak inilah. Dan buat teman-teman nih, ini disclaimer ya. Disclaimer. Saya orang Jawa, istri saya orang Jawa. Tapi tidak bergantung pada weton dengan alasan apapun. Saya orang Jawa, adat saya Jawa, tapi saya memegang teguh syariat agama Islam. Dan di Islam weton itu tidak ada.
Weton itu tidak ada. Ini sebelum saya lanjutkan cerita, ini disclaimer. Kalau teman-teman mau kelak nih ya, siapapun yang nonton video ini, mau menikah, mau hajatan, mau apapun itu, kemudian ada orang-orang yang, wih kayaknya kamu wetonnya nggak cocok deh sama istri kamu gini legi pahing pon. Saran saya, tidak usah didengarkan. Tidak usah didengarkan. Karena agama Islam tidak mengenal yang namanya weton. Kalau mau hajatan, hajatan aja bismillah atas nama Allah. Kalau mau menikah, menikah saja atas nama Allah. Nggak usah lihat apakah wetonnya cocok atau tidak. Ini disclaimer. Dan semoga teman-teman atau subscriber di Kala Senja bisa berpikir logis, smart, dan cerdas. Karena weton itu bukan bagian dari agama Islam. Bukan berarti saya membenci budaya saya, tidak. Tapi perlu teman-teman ketahui, kelak yang akan menyelamatkan saya di akhirat adalah bagaimana saya beragama, bukan bagaimana saya berbudaya. Saya real, saya berbicara tidak ada yang ditutup-tutupi, saya belak-belakan aja, ini YouTube saya sendiri, terserah saya gitu kan. Oke lanjut. Jadi kata kiai itu, weton saya sama suami saya itu nggak cocok. Akhirnya saya suruh cerai. Setelah itu ada lagi mas, ini yang lebih ya parah lagi. Maksudnya mbak, iya mungkin semalam bapak belum cerita ya soal hal itu. Belum katanya. Keburu nyampe gitu kan di rumah. Ya wis saya dengerin langsung dari mulutnya Mbak Dian gitu. Bagaimana mbak maksudnya? Iya jadi setelah dari kiai yang suruh saya cerai itu, kemudian saya nggak lanjutin dan saya lanjut cari lagi kiai yang beda kota, beda kabupaten. Kalau tadi di kabupaten yang sama dengan Mbak Dian, sekarang kota kabupatennya beda. Tetanggaan tapi masih. Ketika di kiai yang beda ini yang lebih menjijikan dan menggilakan. Kenapa? Karena kata kiai itu, saya harus berhubungan badan kalau mau sembuh dengan oknum kiai itu. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Kesaksian Mbak Dian langsung. Dan ini real 100%. Saya tidak bohong, saya tidak menutup-nutupi. Ini fakta. Ada oknum kiai, pemuka agama yang punya pondok pesantren di daerah Jawa Tengah yang menawarkan kalau mau sembuh harus berhubungan badan dengan sang kiai itu. Alibinya apa? Maaf kalau saya agak mengarah ke sana. Karena di dalam tubuh saya, ini tubuh kata kiai itu, ya saya dengar kata Mbak Dian. Karena di dalam tubuh saya menyimpan yang namanya energi positif untuk bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Subhanallah, itu bencana luar biasa. Kenapa saya langsung melongo, teman saya juga langsung melongo? Karena dia pakai titel kiai loh. Titelnya kiai, bukan dukun. Ini punya pondok, santrinya banyak. Berarti kalau dengan Mbak Dian bisa ngomong seperti itu, mungkin ya, kemungkinan ada pasien lain yang kena jebakan laknat seperti itu oleh oknum kiai itu. Subhanallah. Teman-teman harus waspada, teman-teman harus smart berpikir. Ingat, itu titelnya oknum kiai. Saya sekali lagi nggak bohong. Ini fakta. Dan saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu. Itu Masya Allah, menghancurkan agama Islam dari dalam. Dan semenjak saat itu Mbak Dian mendengar kalimat itu nggak permisi lagi, langsung berdiri dan pulang. Kemudian ditanya sama bapaknya kan di luar, nggak ikut masuk. Termasuk suaminya, Mbak Dian doang yang di dalam. Kemudian keluar dari ruangan si kiai itu, ditanya, loh kok kamu keluar Nduk? Kata bapaknya, wes pak, wes kita mulai, maksudnya kita pulang. Kurang genah di sini, aku nggak betah di sini. Ini salah, katanya. Pulang. Kemudian pulang di dalam mobil cerita, dan yang marah suaminya. Wah kurang ajar, pokoknya bahasa Jawa gitu, Jawa kasar lah, Jawa bagian Jawa situ tapi kasar. Wah kurang ajar, kiai asu ya, maaf ya, saya ngomong kasar karena saya juga ikut marah. Nah. Kemudian singkat cerita, itu ketika cerita seperti itu Mbak Dian tuh sambil nangis ya karena terekam pelecehan gitu kan. Ya, ayolah. Dukun pun ya, dukun itu kalau nggak nipu cabul ya. Ini kiai loh.
Kalau kata Marcel, pesulap merah, dukun itu kalau nggak nipu, cabul. Betul, ini sebenarnya dukun berkedok kiai. Kebetulan dia punya pesantren aja, tapi nggak tahu itu pesantrennya di siapa, saya nggak tahu. Materi pelajarannya apa mungkin nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak paham. Mungkin pesantrennya belajar soal ilmu karomah atau raja-raja, ilmu sihir. Wallahu alam bisawab, saya nggak paham. Cuman yang jelas, saya paling sakit hati ketika agama Islam dilecehkan seperti ini. Nah, setelah cerita seperti itu, kemudian Mbak Dian minta tolong, Mas, tolong saya punya anak, Mas. Saya punya tanggung jawab, saya juga punya usaha yang harus saya kerjakan supaya bisa menopang ekonomi. Karena pada waktu itu suaminya ojol, ya, jadi ojek online. Dan kalau saya sakit-sakitan seperti ini ya, sakit-sakitan setiap hari seperti ini, nggak tidur, perut suka sakit, itu sangat amat mengganggu aktivitas saya, Mas. Oke, kalau gitu saya bilang, oke Mbak, insya Allah saya datang ke sini, insya Allah saya akan bantu semampu saya akan kasih bedah apa sebenarnya yang terjadi sama Mbak Dian ini. Nggak banyak cincong, setelah itu setelah sholat zuhur, saya minta Mbak berwudu, pakai mukenahnya, kita lakukan eksekusi. Kemudian Mbak Dian ambil wudu, saya bilang sama partner saya, nanti gantian, ya, nanti gantian, saya pakai sarung tangan, kemudian Mbak sudah selesai berdiri menghadap kiblat. Saya minta Mbak Dian merem, kemudian berzikir. Apa mas zikirnya? Apa saja. Setahu Mbak Dian dan sepemahaman Mbak Zian. Mau zikirnya pakai istighfar boleh, mau la ilaha illallah boleh. Yang penting nyebut, kalau bahasa kita nyebut semampunya Mbak Dian aja. Oke mas, saya bismillah, izin sama suaminya. Mas, saya izin untuk meruqyah istrinya sampean. Kalau saya justru sehati-hati itu ketika meruqyah, pakai sarung tangan, harus ada mahramnya, harus ada keluarganya yang menyaksikan. Nah ini ada kiai yang, dukun yang pakai titel kiai, kemudian menggunakan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan syahwat terkutuknya itu. Subhanallah. Hati-hati teman-teman. Kemudian singkat cerita, saya ruqyahlah beliau. Dengan posisi berdiri menghadap kiblat, saya berdiri di belakangnya, suaminya duduk gitu kan di depan pintu. Kemudian partner saya juga duduk di pojok sambil memperhatikan. Saya mulai baca. Saya pegang telinganya begini, saya baca doa-doa perlindungan gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya baca 3 kali, kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ketika saya baca doa-doa seperti itu, respon tubuhnya tuh udah mulai goyang, kayak bergetar gitu. Pundaknya ini kan saya kerasa, saya lihat pundaknya ini kayak goyang-goyang ini. Kemudian saya stop dulu. Saya tanya, Mbak Dian, kemudian dijawab, iya mas. Kenapa badannya gerak-gerak? Nggak tahu mas. Saya kayak ada yang gerak-gerakin sendiri dan perasaan saya kok tiba-tiba sedih ya gitu. Oke, masih kuat? Masih mas. Saya pengen sembuh. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian baca baca ayat-ayat ruqyah gitu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terus semakin saya baca, semakin lama banyak ayat yang saya baca, itu bergetar badannya. Kemudian lama-lama nangis. Tapi yang luput adalah suaminya juga ikut reaksi. Ketika saya megang telinganya Mbak Dian dari belakang, partner saya ini langsung sigap untuk mengamankan atau mengevakuasi suaminya. Karena suaminya itu sudah perutnya naik, maksudnya nonjok gitu ke atas, sempat mau muntah-muntah. Sampai setelah saya baca ayat kursi 3 kali, suaminya itu tumbang. Jadi tumbangnya itu bukan ke belakang, tapi ke depan. Berposisi seperti harimau. Ya, teman-teman nggak salah. Suaminya sudah lost control menjadi seperti harimau. Pada waktu itu kan saya pikirnya ini kayaknya ada 2 kasus gitu kan.
Mbak Dian dan suaminya. Kemudian saya fokus ke Mbak Dian. Saya bilang sama partner saya, dijaga suaminya, maksudnya tolong urus, kalau sekiranya butuh eksekusi langsung eksekusi gitu kan, karena partner saya juga peruqyah juga sama. Ya baik katanya gitu. Ya saya ngeksekusi Mbak Dian. Semakin saya baca ayat-ayat yang lain gitu, ayat-ayat sihir apa segala macam, Mbak Dian tuh nangis, tapi kondisinya masih sadar. Nangis aja, nangis, sedih gitu kan. Dari situ saya berasumsi bahwa kayaknya ini bukan kasus gangguan jin deh gitu kan. Bukan kasus sihir juga. Tapi saya terus bacakan gitu kan ayat-ayat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baca sampai selesai dan akhirnya saya tanya, Mbak Dian, iya mas, sambil nangis gitu, nangisnya kayak apa ya, sedih dalam gitu. Mbak Dian kenapa? Gak tahu mas. Tiba-tiba saya sedih. Faktornya apa mbak? Gak tahu. Tiba-tiba saya pengen nangis aja gitu. Oh, dari situ saya paham. Ya oke. Kemudian Mbak Dian maaf. Ini ada minum, diminum dulu, kemudian duduk ya. Gitu. Kemudian bapaknya saya minta untuk Pak tenangin anaknya. Saya mau eksekusi suaminya dulu. Karena pada waktu itu memang agak liar ya, tanda kutip, berontak gitu. Kemudian saya pegang suaminya, karena memang tidak bisa diberdirikan, saya sekenanya aja gitu. Karena dia pakai, ya kuda-kudanya udah kayak macan aja kayak gimana gitu kan. Bukan berarti itu kesurupan siluman ya, nggak. Sekali lagi saya bilang, siluman itu nggak ada, itu hoax. Siluman itu hanya untuk orang-orang pengagum horor. Siluman itu nggak ada, tapi itu murni jin. Kemudian saya ruqyah gitu kan, saya pegang kepalanya begini dengan posisi dia tengkurap seperti macan, saya bacakan ayat dan ditambah juga dengan teman saya juga membantu. Saya tanya, kamu siapa? Maunya apa? Terus ngapain di sini? Dia balas pakai bahasa Jawa. Jawanya Jawa Kromo lagi. Udah mas saya bingung ini Jawa Kromo tuh kayak gimana. Maksudnya kalau bahasa Jawa Tengah, Jogja, Solo, Bagongan gitu ya, bahasa Jawa kasar saya masih ngerti. Tapi ini Jawanya Jawa Kerama banget. Saya bingung, akhirnya ditranslatein sama bapaknya. Intinya gini, saya itu masuk ke anak ini karena sengaja dipanggil. Kok dipanggil saya bilang. Saya masuk ke anak ini itu untuk pertunjukan. Pertunjukan, itu tambah bingung saya. Pertunjukan apa maksud saya? Ya pertunjukan, karena ternyata si suaminya, Mbak Dian ini dulunya adalah pemain jaranan atau jatilan, kesenian ya. Makanya saya ngomong di sini buat teman-teman, saya tidak menyarankan ketika ada kesenian jatilan atau jaranan seperti itu untuk ikut nonton mah nonton aja gitu, tapi nggak usah ikut jadi jaran-jarannya gitu, nggak usah ya, karena memang ada beberapa ritual-ritual yang justru mengikat bangsa jin dalam tubuhnya orang itu. Dalam hal ini dalam hal ini suaminya Mbak Dian itu mengalami hal seperti itu. Ya, mengalami yang namanya diikat atau dijadikan tubuhnya sebagai jimat berjalan. Dan ternyata betul, pengakuan istrinya, ternyata suaminya Mbak Dian dulu itu pernah dirajah badannya. Teman-teman nggak salah dengar, dirajah badannya. Ditulis gitu kan. Atau mungkin teman-teman di Gala Senja pernah ada yang dirajah punggungnya, perut, tangan, kaki. Kalau ada cari peruqyah, jangan dukun. Saya jamin kalau itu berarti teman-teman dijadikan jimat berjalan. Rajah itu apa? Nanti saya bahas lebih detail, lebih konkret. Termasuk kasusnya juga saya banyak banget nanganin orang-orang yang pernah dirajah dalam tubuhnya. Nah kemudian singkat cerita, oh ternyata ini suaminya pernah dirajah. Ya wes, kalau gitu saya minta tolong gitu sama bapaknya Mbak Dian. Pak, ada dream nggak? Dream tuh blong. Kalau bahasa Indramayu namanya blong. Jadi tempat air yang warna biru itu segini tuh kan. Yang kalau diisi air itu buat penampungan air warna biru. Kemudian saya minta tolong ke saudara-saudaranya, Pak, kalau ada tolong carikan daun bidara, Pak. Oh ya ada mas, ada daun bidara sama garam kasar gitu kan. Sekali lagi saya bilang bukan buat nabur-naburin enggak, tapi itu untuk membantu supaya diuleknya itu cepat halus saja garam itu. Karena kalau nggak ada garamnya susah diuleknya.
Tapi kalau zaman sekarang pakai blender boleh gitu kan. Saya pakai garam sama bidara. Kemudian diulek, disiapin drumnya atau tempat penampungan airnya itu. Kondisinya si suaminya Mbak Dian ini pingsan karena dirukyah sama saya dan partner saya itu ngamuk. Ya gimana orang kena diikat bangsa jin dalam tubuhnya dipaksa keluar pasti nggak mau lah gitu kan. Melawan berontak akhirnya pingsan. Saya persiapkan air di dalam penampungan itu kemudian diisi, saya kasih ulekan atau gerusan bidara tadi. Kemudian saya rukyah di airnya itu dibacakan. Saya yakin teman-teman pernah tahu deh, pasti tahu karena di video-video saya yang kemarin saya praktekkan bagaimana cara untuk merukyah air yang nantinya akan digunakan untuk rukyah. Setelah selesai, kemudian saya bangunkan, Mas bangun. Oh enggak Mas, piye? Tadi saya ngapain gitu? Berarti kesurupannya kan total ya, bukan parsial. Udah Mas, yuk sekarang kita keluar kemudian masuk ke dalam tempat penampungan itu. Saya mau diapain katanya. Kan yang sakit istri saya, udah nurut aja. Mertuanya juga, maksudnya orang tuanya Mbak Dian bilang, loh kok nggak kamu yang teriak-teriak anak saya yang biasa aja. Pancen opa gitu kan, bahasa Jawa lah, lucu lah pokoknya. Kemudian yos nurut. Nah kemudian ketika masuk, awalnya sih nggak apa-apa. Tapi ketika tubuhnya terendam semua, tinggal kesini kan kepalanya doang. Kemudian saya pegang kepalanya gini dari belakang. Saya bacain lagi ayat-ayatnya. Di situ barulah berontak. Minta ampun. Ya, saya keluar. Saya sudah tidak betah di tubuhnya anak ini gitu. Ya intinya tolong bantu saya keluar. Saya bilang, alah, jangan manja. Kamu masuk kan bisa. Kenapa keluarnya harus dibantu keluar gitu? Saya nggak bisa. Saya punya ikatan dengan anak ini. Udah, saya bilang nggak usah ada drama, nggak usah ada ikat-ikatan. Yuk, kamu ikuti kata-kata saya. Kemudian kita melakukan ikrar pemutusan dengan izin Allah, selesai, muntah dan selesai. Bangun, kemudian turun. Suaminya Mbak Dian bilang, loh Mas kok badan saya enakan ya? Maksudnya Mas, ya enteng gitu jadinya nggak kalau kemarin itu kayak sesak gitu, bebannya berat, ininya sering kenceng. Kok sekarang enteng ya Mas ya? Alhamdulillah saya bilang. Sampean nggak bilang kalau sampean dulu pernah jadi pemain jaranan gitu atau jatilan. Oh itu dari situ apa Mas? Saya pikir itu cuman sekedar ritual kosong aja. Enggak, saya bilang ada loh buktinya nempel kok sekarang gitu. Ya dari situ kita belajar bahwa memang kesenian yang hal-hal seperti itu kalau mau nonton nonton aja deh gitu kan. Nonton aja. Kalau diminta buat jadi player atau pemainnya masih mending jangan lah. Cari hal yang lain yang lebih bermanfaat aja gitu. Nah kemudian balik lagi ke Mbak Dian. Sampai sore kan itu kejadiannya sampai jam sekitar habis asar gitu jam 4:30. Saya bilang Mbak berhubung sekarang sudah sore dan suami sampean juga lelah, sampean juga habis nangis-nangis gitu. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok? Oh iya Mas siap, insya Allah kita lanjutin besok ya gitu. Kemudian saya balik lagi ke hotel dan di hotel itu ya sebenarnya saya tuh pengen karena memang tamunya cuma saya sendiri sama partner saya gitu kan. Itu hotelnya klasik jadul di tengah hutan. Seru lah, dingin ya Allah. Saya bilang gini, ini kalau ada kuntilanak terbang dasternya nyangkut ya ke pohon nggak gitu kayaknya. Soalnya pohonnya rapat banget, ketawa aja berdua. Itu saya sama teman saya tuh kalau gibah tuh bukan gibah orang tapi gibah mereka. Kemudian kalau ada pocong naik ke sini bisa nggak ya gitu kan? Soalnya kita tadi naik pakai mobil aja itu susah banget, harus punya skill. Kalau pocong dari bawah kemudian loncat-loncat sampai ke atas itu piye? Pocongnya minta minum. Pokoknya lucu lah sampai jam 11 baru kita masuk. Nah, singkat cerita besoknya datang lagi ke rumah dan saya tanya, Mbak Dian bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Mas saya sudah tenang, sudah plong. Kemudian semalam piye? Ada hal-hal aneh enggak ada Mas. Cuman kayak apa ya? Saya itu ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu, kata Mbak Dian nih. Yang hilang piye maksudnya, Mbak? Ya, kayak kehilangan sesuatu tapi saya sendiri nggak tahu. Semalam tidur jam berapa? Jam 9 Mas saya udah tidur. Alhamdulillah. Setelah sholat Isya katanya. Makan terus tidur, istirahat. Itu enak banget Mas, kata Mbak Dian. Itu adalah tidur terenak
semenjak saya menderita penyakit ini. Berarti sekitar 7 sampai 8 tahun saya tidur tuh nggak pernah nyenyak. Baru semalam Mas Arif, terima kasih katanya tidurnya enak banget. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya ngobrol lagi. Akhirnya Mbak Dian tuh nanya, Mas sebenarnya apa yang terjadi sama diri saya? Apakah diri saya ada jin seperti suami saya? Saya bilang kan, Mbak, yang terjadi sama sampean itu bukan gangguan jin, tapi gangguan psikologis. Kok psikologis Mas? Ya, tapi kan kemarin saya periksa ke medis nggak ketemu. Sampean salah periksanya ke medis. Harusnya ke psikiater. Sampean pernah ke psikiater? Saya bilang, enggak katanya. Sampean itu kena yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu apa Mas Arif? Saya jelasin kan psikosomatis. Saya jelasin detail psikosomatis itu begini. Dulunya sampean itu pernah mengalami depresi ataupun pernah mengalami kayak kegagalan gitu dalam diri hingga akhirnya menjadi beban, menjadi pressure yang sangat amat berat, tapi sampean nggak pernah cerita kepada siapapun. Dan sampean telan sendiri. Sampean tahan itu bertahun-tahun sampai akhirnya tubuh sampean fisiknya itu sudah tidak bisa menahan. Akhirnya terjadilah psikosomatis. Kalau boleh saya tahu, kemudian saya tanya, sampean dulu punya ambisi apa sampai menjadikan beban berat itu bertahun-tahun dan tidak pernah cerita ke orang tua? Di situ akhirnya nangis lagi dan akhirnya cerita semua. Dimulai dari waktu dia sekolah itu, ya maaf ya karena orang tuanya itu miskin gitu kan, petani biasa, nggak punya sawah, cuma petani penggarap, sering diledek, sepatunya juga nggak pernah ganti, jadi bahan bulian teman-teman SMA-nya, SMP juga, dan hanya bisa nangis. Tapi ketika ditanya sama bapak sama ibu nggak pernah jawab, maksudnya nggak pernah memberikan apa ya, informasi yang benar gitu kan. Bilangnya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, saya cuma capek gitu. Tapi nggak pernah tahu. Dan bapaknya Mbak Dian pun baru tahu sekarang. Jadi akhirnya setelah lulus SMA, Mbak Dian tuh punya ambisi berat. Apa ambisinya? Saya pengen mengangkat derajat keluarga dan orang tua saya. Jadi saya lakukan hal apapun Mas. Saya melakukan apapun. Saya mulai kerja jadi ART. Karena memang kualitas, maaf ya, sekali lagi saya maaf, kualitas pendidikan di situ ketika lulus SMA itu kebanyakan ke luar negeri dan jadi pembantu gitu kan, ART. Saya ngikutin semua Mas. Yang penting jadi duit, yang penting bisa mengangkat derajat orang tua saya. Ketika Mbak Dian cerita itu, bapak dan ibunya tuh nangis. Loh, kamu tuh kayak gitu ya, Nduk, gitu kan. Intinya bapaknya juga kaget gitu. Ternyata anak saya tuh begini, effortnya gitu, Masya Allah. Dan sambil kerja itu sambil menahan, kadang yang lain ada yang keluar negeri gitu kan, tapi saya nggak mau keluar. Karena apa? Karena saya nggak mau ninggalin bapak, karena dia anak satu-satunya, saya nggak mau ninggalin bapak sama ibu, katanya di kampung saya bisa membuat uang, saya bisa menghasilkan uang walaupun di kampung saya sendiri. Makanya sampai lulus SMA dia selalu berkreasi apapun. Dia kursus salon, jadi dia jadi ART dapat duit, kemudian dia kursus salon, punya skill, akhirnya sekarang dia punya salon. Kemudian kursus apa, bikin kue, bikin bakery, dia kursus, akhirnya sekarang dia punya toko kue di pasar, ya walaupun UMKM ya di pasar, tapi dia punya toko roti, toko kue sendiri. Tapi di sisi lain luka masa lalunya itu belum selesai, dan itu yang membuat fisik atau badannya mengalami psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Nanti saya insya Allah saya janji nih ya, saya akan bedah lebih dalam. Apa itu psikosomatis? Anxiety, bipolar, DTD, sampai ke schizofrenia dan kaitannya dengan bangsa jin. Insya Allah saya bahas di konten khusus kan untuk hal itu. Kemudian singkat cerita saya bilang, Mbak, besok ke psikiater ya. Psikiater, sampean punya BPJS? Ya ada Mas. Sampean minta ke puskesmas untuk rujukan atau surat pengantar ke rumah sakit yang ada psikiaternya. Loh kok ke psikiater? Iya, nanti sampean ke psikiater cerita aja dari A sampai Z, bagaimana, kemudian bilang aja, Bu dokter saya kesini itu atas saran dari seorang peruqyah untuk menghubungi sampean. Ya, dari situ kemudian besoknya saya pulang kan, itu anggap saya udah selesai lah di situ. Kemudian besoknya Mbak Dian ke psikiater, cerita semua sama psikiaternya, akhirnya benar. Menurut dugaan saya. Ketika ke psikiater,
Diagnosanya psikosomatis. Dan kesurupan itu, ciri-ciri orang yang kena psikosomatis itu hampir mirip kayak ciri-ciri orang terkena gangguan jin. Tapi ini murni psikosomatis ya. Orang-orang yang kena psikosomatis ketika dibacakan ayat Al-Quran, dia akan mengalami histeria. Emosinya meledak-ledak. Padahal dia nggak tahu triggernya apa. Ini, makanya saya belajar bagaimana cara membedakan orang yang terkena gangguan jin dengan orang yang terkena psikosomatis ketika di ruqyah. Kasusnya Mbak Dian adalah ketika saya bacakan ayat-ayat ruqyah, dia menangis tanpa tahu apa penyebabnya. Dia histeris tanpa tahu kenapa. Padahal saya cuma bacain ayat. Logikanya orang kalau dibacakan ayat Al-Quran itu tenang, syahdu, adem. Tapi kalau orang-orang yang kena psikosomatis, anxiety, biasanya yang pertama menangis, badannya gemetar, kemudian keringat dingin. Itu ciri-cirinya. Tapi bagaimana orang yang terkena gangguan jin? Nah, ketika orang yang terkena gangguan jin, nangis iya sama. Tapi yang kedua, biasanya dia blackout atau pingsan sesaat. Atau mual, muntah. Nangisnya iya, bedanya itu ya. Mungkin teman-teman yang sambil belajar di channel ini, ketika teman-teman misalkan meruqyah, siapapun itu, saudara, adik, teman, istri, suami, ketika dibacakan ayat, kemudian dia menangis tanpa sebab dan dibarengi dengan mual, muntah, itu gangguan jin. Tapi kalau dia hanya menangis, bahkan ketika ditanya, kamu nangis kenapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa saya nangis. Itu gangguan psikologis. Kalau gangguan psikologis, saran saya ke psikiater. Atau beli obat, tanda kutip, penenang yang herbal. Sekali lagi saya cantumkan, ini linknya, namanya Ashwagandha. Saya sering banget pakai produk ini untuk merekomendasikan ke pasien-pasien saya. Dan works, jalan. Ini sangat progres, ya. Dan kalau orang yang terkena gangguan jin ketika dibacakan ayat Al-Quran, nangis iya, histeris iya, pingsan iya, muntah juga iya. Teman-teman harus tahu pembedaannya ya, harus tahu ciri-cirinya biar nanti ke depan teman-teman bisa lebih selektif ketika melihat reaksi orang yang ketika dibacakan ayat. Nah, singkat cerita, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu, dari kisah itu, intinya gini, apapun itu wujudnya, pakai sorban, pakai sarung, pakai kopiah, kalau sudah nyarankan beli ayam cemani, kemudian sampai suruh cerai sama suaminya, bahkan sampai suruh berhubungan badan, itu dukun, kelar, selesai, hindari, tinggalkan. Atau sampai nulis rajah, atau sampai ngasih rajah. Karena nanti insya Allah saya ceritakan juga salah seorang yang terkena gangguan jin karena setelah dia dirajah oleh salah satu ustadz yang fenomenal. Pasien saya di dekat rumah saya ini. Tapi nanti insya Allah saya ceritakan. Dan sebelum saya nutup konten kisah kali ini, saya pengen berpesan sama teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, khususnya saya, Muslim, kita punya aturan. Kalau beribadah itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis dari Rasulullah atau ijma para ulama. Tapi kalau kita hidup berpikir dalam kehidupan sosial, kita harus mengedepankan adab, perilaku. Jadi sebenarnya Islam dan sosial itu bisa ngeblend, bisa bercampur jadi satu. Cuman memang ada beberapa oknum, saya bilang, oknum kiai, oknum ustadz yang memanfaatkan itu semua untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Karena apa? Karena sejatinya masyarakat Indonesia itu feodal. Mereka nurut, apalagi yang berbau-bau agama. Untuk itu, buat teman-teman yang melihat konten kali ini, jadilah muslim yang cerdas, jadilah muslim yang smart, jadilah muslim yang kritis. Ketika mendapatkan atau melihat perilaku yang sekiranya ini tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ijma para ulama, apapun itu tampilannya, tinggalkan. Maksudnya gimana mas? Ada ustadz yang nyaranin dirajah-rajah, biar kebal senjata, biar penglaris, biar dicintai sama pasangannya, biar bisa ini dan itu. Tapi harus dirajah dulu, tinggalkan. Kenapa? Itu bukan dari Islam.
Kalau memang itu dari Islam, Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan itu semua. Toh buktinya Rasulullah ketika perang giginya patah kok. Ya, jadi nggak ada ceritanya ilmu kebal. Penampilan ilmu kebal yang di golok-golok itu terus nggak mempan. Itu kalau nggak trik murni dari syaitan. Itu bukan ilmu Islam. Jadi jadilah muslim yang smart dan cerdas. Itu saja dari saya. Kalau mau berkomentar, boleh. Nanti kita diskusi di bawah, boleh coret-coret di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Karena saya pengen di Gala Senja di bulan September nanti bisa tembus 10.000 subscriber. Ayo dong bantu subscribe gitu kan. Biar saya lebih semangat bikin videonya, saya bisa lebih semangat bikin kontennya. Dan biar lebih semangat untuk mengedukasinya. September 10.000 subscriber. Bantu subscribe, like, dan share video ini. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.